Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, patuhlah dan tunduk hanya kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Baitul Salam. Yang pertama, puja dan puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah memberikan kita kenikmatan, terutama kenikmatan sehat, dan lebih utama lagi itu keimanan. Sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang penuh mulia ini. Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasuna al-Qur'an illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Rasulullah SAW, tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid, di rumah-rumah Allah, mereka mempelajari Al-Quranul Karim, yang dikatakan pemateri adalah Al-Quran dan Al-Hadis, kecuali Allah akan berikan ketenangan di dalam masjid itu. Makanya jarang di masjid ada keributan, jarang. Maka Allah limpahkan benar-benar ketenangan di dalam masjid ini. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah berikan rahmatnya, dan juga haffathumul malaikah, malaikat di sekeliling kita. Andai kata kita bisa melihat mata batin, kita bisa melihat malaikat, maka kita akan melihat di sekeliling kita ada para malaikat. Tapi manusia nggak bisa melihat malaikat, karena malaikat itu lebih goib daripada setan. Setan goib, setan masih bisa dirasain keadaannya. Kita merasakan panas misalkan di kamar mandi atau di tempat gelap-gelap, merasa seram, itu goib, tapi masih bisa dirasain. Tapi kalau malaikat yang di kanan kiri kita, raqib atid, mereka tidak, sama sekali tidak bisa dirasakan. Benar hadirin? Kalau setan masih bisa. Maka itulah hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita bisa berkumpul untuk menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yashkurin nas la yashkurillah." Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih atau bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka saya ucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid DKI Masjid Baitul Salam yang memberikan saya kesempatan untuk bisa bertausiah lagi. Karena seingat saya mengisi itu pas Ramadan kemarin. Sisanya saya nggak pernah kesini lagi. Tapi alhamdulillah saya bersyukur bisa ketemu bapak-bapak sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Innalillahi mi'atu rahmah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Apa itu rahmat hadirin sekalian? Rahmat adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Anzalaha wahida fabiha yata'atafuna al-jin wal ins wal bahaim.
satu rahmat diturunin di muka bumi ini, maka jin, manusia, hewan-hewan bisa hidup. Kita bisa dapat udara ini dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu manusia bisa saling menyayangi dengan rahmat Allah. Bahkan sampai hewan buas pun, macan, singa, dan hewan buas lainnya, itu mereka bisa menyayangi anaknya. Itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah SAW, dan 99 rahmatnya Allah akhirkan di surga. Allah taruh semuanya 99 rahmatnya di mana? Di surga. Luar biasa. Itu satu rahmat, kita bisa hidup, bisa nafas, bisa nyari rezeki, sehat, ya kan? Semua tumbuhan-tumbuhan hidup, gunung-gunung bisa kokoh, dan lain sebagainya. Maka pada hari ini, pagi ini, kita akan mengkaji tema cara meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin sekalian, betapa bersyukurnya kita kalau orang Islam itu kalau punya masalah maka bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu gimana coba kita pikirkan agama-agama yang lain? Bahkan orang yang nggak punya agama itu bergantungnya ke siapa? Kalau kita punya musibah, astagfirullah, ya Allah, ini masalahnya, bantu ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Bayangin kalau ateis gimana? Minta ke siapa? Bayangin orang yang nyembah patung, mereka mintanya ke siapa? Padahal mereka tidak bisa apa-apa. Dalam surah Al-Ankabut Allah berfirman, ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah, innal ladina tad'una min dunihi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai manusia, dipermisalkan di dalam Al-Qur'anul Karim, maka dengarkanlah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunihi la yakhluqu dzubaba. Sesungguhnya sesembahan yang kalian sembah, patung, hewan-hewan, ya kan? Awan, malaikat, la yakhluqu dzubaban. Mereka tidak akan bisa menciptakan seekor lalat. Padahal lalat kecil. Tapi mereka sama sekali nggak bisa. Mana yang mengatakan patung yang besar itu bisa memberikan rezeki? Mana? Setan bisa ngasih rezeki? Mana? Bisa ngenyiptain seekor lalat satu aja? Tidak akan bisa, kata Allah SWT. Itu bantahan kepada orang-orang musyrik yang menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips meraih rahmat yang pertama, langsung ke poin. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ini kunci prinsip seorang muslim. Kalau dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, mau taat kepada siapa lagi? Makanya Allah turunkan Al-Quran Karim. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, niscaya agar kalian mendapatkan rahmat. Ini kunci dari segala kehidupan, biar hidupnya bahagia, tenang. Ini semua manusia pasti menginginkan kebahagiaan. Orang yang maksiat menginginkan kebahagiaan, tapi nggak bisa didapat dengan maksiat, karena maksiat itu cuman kelezatan doang, cuman enak doang, tapi nggak bahagia. Orang kaya banyak duit belum tentu bahagia, dia cuma ngerasain kelezatan doang. Bisa beli apa-apa, tapi belum tentu dia tidak punya masalah. Pasti ada. Tapi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya dipastikan bahagia. Kenapa? Karena ketenangan itu, kebahagiaan ada di dalam hati, bukan di materi, ya kan? Bukan di jabatan, bukan hal-hal dunia lah pokoknya, bukan.
tapi karena Al-Quran. Maksudnya taat kepada Allah apa? Yaitu mengikuti Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran itu buat diikutin, bukan cuma dibaca. Kalau dibaca nggak cukup, dapat pahala, tapi nggak cukup. Makanya ada orang yang bilang, Ustadz, ana punya masalah, udah baca Quran tiap hari, tapi masalahnya nggak selesai-selesai. Kata Ustadznya apa? Kamu belum ngamalin yang ada dalam Al-Quran. Nggak cukup, baca Quran itu nggak cukup. Orang munafik pun baca Quran, bahkan apal Quran. Kata Rasulullah SAW, aksaru al-hufat min ummati al-munafik. Kebanyakan penghafal Quran dari umatku adalah orang munafik. Berarti orang munafik bisa hafal Quran juga. Gitu. Jadi telah hadirin sekalian, kita harus mengamalkan kandungan Al-Quran Al-Karim. Dan juga taat kepada Rasul adalah mengamalkan isi hadisnya, terutama hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang bisa digunakan. Jangan sampai menggunakan hadis-hadis yang lemah. Adapun hadis-hadis yang lemah itu bisa digunakan dengan beberapa rincian saja. Dan juga hadirin sekalian, mengerjakan perintah Allah itu bukan dengan perasaan. Kenapa demikian? Andai kata kita mengerjakan amalan soleh dengan perasaan, maka tidak akan ada orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada. Karena perang itu, berjihad itu capek, ya kan? Kesabet pedang, palanya copot, berdarah-darah, nggak ada yang mau. Maka nggak mungkin ada orang yang berjihad di jalan Allah kalau pakai perasaan. Tapi yang benar apa prinsip orang mukmin? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami menaati. Simple. Seorang muslim itu simple ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga nggak mungkin ada orang yang berbakti kepada orang tuanya kalau pakai perasaan. Gak mungkin ada orang anak yang memandikan orang tuanya ketika sakit, nggak ada. Orang tuanya juga nggak bisa gerak nih, dimandiin nggak mungkin. Mau bersihin kotoran dan sebagainya nggak mungkin, karena dia menjalankan perintah dengan perasaan. Selanjutnya, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan berarti full. Dalam artian sholat dari pagi sampai malam nggak ada berhenti-berhentinya, nggak ada istirahat, salah, bukan kayak gitu. Tapi berikanlah hak masing-masing. Ketika kita lelah, istirahat dulu. Habis itu mulai lagi, sholat lagi. Mau puasa, makanya Rasulullah SAW bersabda, Inna ahabbus syiyam ilallah shaumi Daud. Semuanya puasa yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala adalah puasa Daud. Kenapa? Karena yasumu yauman wa yuftir yauman. Puasa hari ini, besok nggak puasa, istirahat. Besok lagi puasa, terus besok lagi istirahat. Jadi diselang-seling, nggak ada tuh syariat ya full puasa kecuali Ramadan. Kalau Ramadan sebulan full itu emang program dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi puasa yang terbaik adalah puasa Daud alaihissalam, ada istirahatnya. Kita juga butuh bercanda dengan anak-anak kita. Kita juga butuh mencari nafkah, mencari rizki. Tapi ingat, semua yang mubah, semua yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama halal, ya, usahakan tujuannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan mencari rezeki, nafkah, karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan laki-laki untuk memberikan nafkah. Ya kan? Mau istirahat karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk menjaga tubuh kita. Jadi seperti itu. Semuanya dikaitkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Olahraga, ya, Allah juga memerintahkan suruh jaga badan kita. Itu yang pertama, taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, yaitu mengikuti kandungan Al-Quranul Karim. Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u la'allakum turhamun. Atau sebenarnya inilah kitab Al-Quranul Karim mubarak. Apa itu mubarak?
barokah, mukjizat. Kalau orang dengar pasti langsung terkesima. Kalau misalkan hatinya bersih ya. Tapi kalau misalkan orang hatinya nggak bersih, nggak bakalan bisa dia mentadaburi, nggak bisa. Nggak bakalan dia lagi baca Quran bisa nangis, nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena hatinya keras. Karena mendengarkan Al-Quran itu dengan hati, ya, mukjizat. Sebenarnya setiap zaman para nabi itu dikasih mukjizat masing-masing sesuai dengan masanya. Contoh, Nabi Musa ketika di Mesir itu lagi booming-boomingnya apa? Sihir. Makanya Allah kasih mukjizat Nabi Musa bisa merubah tongkat menjadi ular. Seakan-akan sihir, padahal itu mukjizat. Allah kalahin itu orang-orang yang nggak beres, ya, sihir di kotanya dikalahkan dengan mukjizat Nabi Musa. Contoh yang lain apa lagi? Al-Quran dulu boomingnya apa? Boomingnya syair. Di Arab itu orang pada lomba-lomba syair, pada debat-debat dengan syair-syair yang bagus mengalahkan syair-syair yang lain. Maka turunnya Al-Quran dengan sebaik-baik perkataan, itu perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya orang yang mendengar Al-Quran itu luar biasa, sangat indah kalimat-kalimatnya. Apalagi kalau misalkan kita baca Quran pakai tajwid yang benar, itu luar biasa, gitu. Ya. Dan juga hadirin sekalian, maksud dari mengikuti Al-Quran bukan berarti Qurannya kita bawa kemana-mana. Lagi naik mobil nih, ditaruh Quran di depan, bukan kayak begitu. Tetapi apa? Yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan yang simpel. Selanjutnya, usahakan kita untuk mempelajari tafsir-tafsir, ya, di dalam Al-Quran, terutama yang juz amma, juz 30, surat-surat yang pendek. Kalau kita mungkin ada orang yang sibuk, ya, mencari nafkah, tapi jangan tinggalin juga belajar, ya, baca buku tafsir seperti Ibnu Katsir. Tapi Ibnu Katsir berat. Ada tafsir Al-Baghawi, ya kan, tafsir-tafsir yang pemahaman para sahabat. Hadirin sekalian, jangan pernah menafsirkan dengan tafsir sendiri, tafsir hermeneutika. Jadi dia menafsirkan di luar konteks. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Al-Quran ini dipahamin dengan pemahaman para sahabat, karena sahabat adalah orang yang pernah melihat Rasulullah SAW. Mereka orang yang dijamin masuk surga. As-sabiqunal awwalun, kata Allah Subhanahu dalam Quran, mereka adalah orang pertama yang masuk Islam. Dan gak mungkin ada Islam sekarang kalau gak ada mereka. Siapa yang pertama kali perang Badar? Mereka yang berjihad. Bahkan kata Rasulullah SAW apa? Ya Allah, kalau misalkan pasukanku perang Badar ini kalah, maka engkau tidak akan disembah. Maksudnya apa? Ini pasukan apa, Islam sisa segini doang. Sisa 300 berapa itu? 314, 313. Kalau misalkan kalah pasukan Badar ini, maka kamu tidak akan disembah, ya Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW berdoa benar-benar sampai selendangnya jatuh. Sungguh-sungguh doanya kepada Allah Subhanahu sampai sekarang kita bisa merasakan indahnya Islam. Maka para sahabat, kita nggak boleh mencela mereka. Bahkan ketika mereka bertikai, ketika mereka berselisih, kita nggak boleh ngomongin. Ya, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Kalau misalkan ada orang yang ngobrolin sahabat, gitu kan, selain kebaikan, maka menghindar, kata Rasulullah SAW. Nggak boleh dengerin, tinggalin. Ya. Selanjutnya hadirin, cara meraih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala adalah menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Allah berfirman, wa aqimus sholat wa atuz zakat wa atiur rasula la'allakum turhamun. Dan dirikanlah sholat. Dirikan sholat di sini adalah menjalankan semua sholat, terutama wajib, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan penyempurna sholatnya,
Apa penyembah sholat? Yaitu sholat sunnah. Makanya di hari kiamat nanti ya Allah berkata, cek amalan hambaku sholatnya. Kalau misalkan kurang, tambal dengan sholat sunnah. Makanya beruntung orang yang sholat sunnah itu. Apalagi sholat sunnahnya sholat sunnah subuh, ya, sholat subuh qobla fajr, ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan juga zakat, sebagaimana Ramadan biasanya kita menunaikan zakat bagi orang yang memiliki kemampuan. La'allakum turhamun, agar kalian diberikan rahmat juga. Selanjutnya yaitu beristighfar. Beristighfar juga bisa menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, qala ya qaumi lima tasta'jiluna bisayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Seorang nabi berkata, Nabi Soleh atau Nabi siapa saya lupa, berkata, wahai kaumku, kenapa kalian minta disegerakan azab? Kenapa kalian tidak beristighfar saja agar Allah berikan rahmatnya? Jadi kaum Nabi Soleh itu pernah seketika karena tidak percaya dengan kenabian Nabi Soleh, maka kaumnya minta, Soleh, kami masih belum percaya kalau kamu Nabi. Kami bakalan percaya kalau misalkan kamu bisa ngeluarin hewan, onta dari batu yang besar. Ada batu besar, ditunjuk sama kaum ini, keluarin hewan, onta, betina, ngeluarin susu terus, gitu kan? Pokoknya bermanfaat lah. Kata Nabi Soleh, apakah benar kalian mau beriman kalau misalkan saya minta kepada Allah? Gitu. Maka, iya benar. Maka Nabi Soleh minta kepada Allah, mintalah. Maka seketika keluar onta dari batunya. Mujizat Nabi Soleh alaihissalam. Tapi apakah mereka beriman? Malah tambah batu. Mereka udah dapat mujizat, malah tambah batu, hatinya keras. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguhnya orang-orang yang kafir sama aja, mau diingetin, nggak diingetin, tetap mereka dalam keadaan kafirnya. Hatinya mereka itu keras. Dalam Quran surah Al-Baqarah, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah." Lalu hati mereka mengeras seperti batu. Fahiya kal hijarah au asyaddu qaswa. Bahkan lebih parah daripada batu. Makanya nggak bisa nih, hidayah mental mulu nih. Hidayah itu cahaya. Lah hatinya dia gelap, nggak bisa masuk. Orang kafir susah. Ya kan? Baik hijrah oh syatu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minul anhar. Padahal ada batu yang pecah lalu jadi sungai, masih manfaat. Nah, orang kafir nggak bisa, keras hatinya, lebih keras daripada batu. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu ma. Ada juga yang ngeluarin air. Jadi buat minuman, buat mandi. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Bahkan batu juga makhluk yang diam ternyata bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang kafir susah. Dikasih tahu susah. Ya, makanya di zaman Nabi Muhammad SAW orang Yahudi itu, kata Rasulullah, andai kata ada orang Yahudi 13 masuk Islam, maka seluruh Yahudi bakal masuk Islam. Karena saking sulitnya orang Yahudi masuk Islam. Benar-benar parah orang Yahudi itu. Kaum yang paling parah adalah kaum Yahudi, Bani Israel. Padahal Allah berfirman, kalian itu kaum yang benar-benar kenikmatan Allah itu sangat besar. Faddalakum 'alal 'alamin. Kami telah mengutamakan kamu atas kaum yang lain. Kenapa? Banyak kenikmatan yang diturunkan di depan mata. Contoh, ketika Bani Israel minta makanan dari langit, minta makan
Allah turunin makan beneran dari surga, ya kan? Apalagi belah lautan, Nabi Musa belah lautan pakai tongkat. Tapi habis selesai selamat dari kejaran Firaun, nyembah patung. Padahal udah ngelihat itu mujizat Nabi Musa, melihat kebesaran Allah, tapi mereka masih nyari Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai sekarang orang Yahudi itu dilaknat sampai keturunan ke bawahnya. Bahkan ada yang dijadikan babi dan monyet. Faja'alahumul kirdah, monyet, wal khonazir, dan juga jadi babi. Itulah mereka. Sampai sekarang mereka malah nyerang Palestina, berusaha ngambil Palestina. Dan gak mungkin orang Yahudi itu gak musuhin kita. Dalam Al-Quran, walan tardo ankal yahud walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho sampai kita masuk agamanya mereka, baru mereka ridho. Makanya mereka berusaha dengan harta mereka, jiwa mereka demi agama mereka, saking ta'assubnya. Padahal Nabi Musa udah meninggal, harusnya dia ngikutin Nabi Muhammad. Makanya nanti Nabi Isa juga turun ke muka bumi ini. Dalam riwayat itu akan turun di Manaratul Baydo, di Menara Putih, yaitu di Syria, Damaskus. Turun. Ngapain Nabi Isa turun dari kiamat? Buat ngebuktiin bahwasanya orang Kristen Nasrani salah. Kerjanya ngapain Nabi Isa? Yang pertama, yaqtulu al-khinzir, membunuh babi-babi. Yang kedua, yuksiru as-salib, yaitu memecahkan salib-salib. Itu yang nggak beres, itu yang apa ini plus itu dihancurin semua sama Nabi Isa. Dan juga menjadi imam yang adil, membunuh Dajjal. Dajjal nanti bakalan terbunuh, ya. Lalu Nabi Isa hidup cuma 7 tahun doang, baru meninggal. 7 tahun buat ngebuktiin bahwasanya agama Islam paling benar. Makanya Nabi Isa ketika turun itu udah bukan pakai Injil lagi. Nabi Isa udah nyebarin Al-Quran. Maka ikut pakai Quran Nabi Isa dakwah nanti di hari kiamat. Ya, itulah hadirin sekalian. Maka bersyukur kita diberikan kesempatan untuk menjadi orang Islam. Tadi beristighfar, dimanapun kita berada kita usahakan beristighfar. Jangan sampai kita kosong dari istighfar. Kata Rasulullah SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah orang yang menemui catatan amalannya dari kiamat nanti. Allah kasih nih catatan amalan, nih amalan kamu nih. Tapi di sela-sela amalannya ada istighfar. Beruntung dia. Kenapa? Karena ketika kita melakukan dosa, lalu ada istighfar, maka yang atas kehapus. Dosa, istighfar, hapus. Coba gimana kalau seharinya di istighfar terus? Lagi naik motor istighfar, astagfirullah. Jangan liatin helm aja Pak, ini lampu merah diliatin. Coba istighfar, astagfirullah. Makanya Rasulullah bilang, orang yang beristighfar itu berarti Allah pengen dia baik, pengen dimasukin surga maksudnya. Berusaha istighfar. Beda ya, istighfar sama taubat itu beda. Kalau istighfar itu ya minta ampunan Allah biar nanti nggak dihukum di akhirat. Kalau taubat dia lebih dalam lagi, yaitu minta ampunan Allah juga ya biar nggak kena juga, dan dia berusaha tidak meninggalkan. Meninggalkan. Karena ada juga orang yang istighfar tapi masih maksiat. Astagfirullah, dia ngeliat perempuan nih, astagfirullah, masih dilihat perempuannya, astagfirullah, masih dilihat. Nah, itu belum taubat, baru istighfar itu. Paham ya, Bapak? Tapi kalau taubat benar-benar ditinggalkan. Pertama menyesal, ya kan? Yang kedua berusaha meninggalkan amalan tersebut. Yang ketiga berjanji tidak akan mengulangi. Itu syarat taubat. Syarat taubat seperti itu. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya, agar Allah memberikan rahmatnya adalah mendamaikan orang yang bertikai. Orang lagi berselisih, kita damaikan. Bahkan Rasulullah SAW membolehkan berbohong ketika mendamaikan. Kita mau ngedamain dua orang yang bertikai, kita boleh bilang ke si A misalkan, akhi, si Fulan mau minta maaf sama antum. Dikasih tahu. Terus si B juga dikasih tahu, si Fulan, si A mau minta maaf sama antum. Akhirnya apa? Beneran damai. Kenapa bohong dibolehin? Karena Allah Subhanahu wa taala suka persatuan, nggak suka perpecahan. Allah sangat suka sekali dengan persatuan. Nggak suka banget pertikaian. Itulah hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tadi kan rahmat ya. Sekarang adalah kebalikan dari rahmat. Apa ya, Pak? Laknat. Murkanya Allah Subhanahu wa taala karena kita maksiat. Tidak mungkin di antara kita hadirin sekalian sehari tidak mengerjakan maksiat. Kalau misalnya ada yang bilang saya nggak maksiat hari ini, bohong. Nggak mungkin. Kenapa demikian? Karena emang tabiatnya manusia itu berbuat kesalahan, zolim. Ya, kita tidak beristighfar aja itu udah dosa itu. Kita sehari tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa. Kita ninggalin taubat, pernah berbuat dosa nggak sengaja, misalkan lagi naik mobil nyipratin air ke orang lain, kita nggak minta ampun, dosa. Makanya kita harus introspeksi diri. Dampak maksiat, laknat, adalah yang pertama, yaitu terhalangnya seorang hamba dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika ada muridnya Hasan al-Basri datang kepada beliau. Wahai Imam, kamu sering menyampaikan bahwasanya setiap maksiat itu ada hukumannya. Mana? Dia udah maksiat puluhan tahun. Mana hukumannya? Nggak ada gitu. Kata Hasan al-Basri, kamu salah. Kenapa demikian? Karena dikira hukuman Allah itu cuma di badan doang. Kakinya kesleo, sakit, stroke berkepanjangan, bukan itu doang. Justru hukuman badan, hukuman fisik itu hukuman paling ringan. Kenapa? Karena masih bisa buat orangnya sadar. Ya kan? Tiba-tiba kecelakaan gitu, dia bisa sadar dari. Tapi kalau misalkan hukumannya adalah dijadiin tidak bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa sholat, gitu kan, nggak bisa ibadah, maka ini hukuman terberat. Kata Hasan al-Basri apa? Bukankah kamu karena maksiatmu kamu nggak pernah sholat tahajud? Benar. Bukankah kamu ketika maksiat kamu nggak istighfar, nggak ingat Allah Subhanahu wa taala? Benar. Bukankah kamu ketika maksiat kamu nggak bisa lagi, susah datang ke masjid? Benar. Bukankah kamu karena maksiat kamu nggak bisa sedekah? Benar. Jadi ternyata itu Bapak sekalian. Hukuman Allah yang paling berat adalah disusahkan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu tafsiran dari wallahu syadidul iqab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hukumannya sangat sadis, sangat pedih, adalah ya tadi, dihukum nggak bisa ibadah. Dia sehat, badannya sehat, bahkan masih muda, susah ke masjid. Nah, itu hukuman. Dulu Fir'aun umurnya panjang, kerajaannya makin tahun makin berkembang, makin sukses Fir'aun, gitu kan? Tapi apakah Fir'aun bisa dinasihatin sama Nabi Musa bisa beriman?
Nggak bisa, susah. Kenapa? Karena hatinya Allah tutup sehingga sulit untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang nanti di hari kiamat akan didatangkan neraka. Allah berfirman, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka berkata, kenapa ya dulu ketika kita di dunia kita tidak beramal soleh? Mereka menyesal semua itu. Kenapa demikian? Karena nanti di surga itu derajat-derajat. Bahkan dari surga tingkatan pertama, kedua itu antara langit dan bumi. Wah, jauh. Makanya pada ngiri orang yang masih surga di level 5 misalkan. Itu melihat orang yang di atas ngiri. Kenapa ya dulu saya tidak beramal soleh? Itu yang taat aja masih nyesal bahwa gimana orang yang maksiat, orang maksiat di neraka. Lagi ditimbang nih, tiba-tiba timbangan buruknya lebih berat. Wah, itu bahaya banget. Berarti dia diazab sekadar dosa yang tadi. Sampai bersih dulu, baru bisa masuk surga. Selama dia tidak syirik ya. Selama dia tidak syirik, tidak kafir, maka bisa masuk surga. Selama dia syahadat Allah Subhanahu wa taala juga bisa. Makanya itu hadirin sekalian, orang nanti di akhirat banyak yang menyesal karena amalan solehnya kurang. Apalagi kita maksiat, bisa-bisa tadi terhalang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang maksiat itu membuang-buang waktu ketika azan, misalkan zuhur, ya kan, dia dipilihkan dengan dua keadaan. Yang pertama mau ke masjid, apa ke diskotik ya, dimilih nih, gitu kan. Ketaatan yang pertama dia nggak jadi ke masjid, akhirnya waktunya terbuang. Ketaatan kedua, waktunya sholat duha jam 10 nih, paling afdol itu lagi panas-panasnya matahari. Sholat duha yang paling afdol lagi panas-panasnya matahari, plus orang lagi pada sibuk-sibuknya nyari dunia, itu paling afdol sholat duha. Ya, terus apa ya? Kalau kaki anak unta panasan itu paling afdol. Ya. Ketaatan ketiga, ya, dia sedekah atau main judi ya. Wah. Akhirnya ketaatan yang ketiga hilang juga karena main judi. Intinya orang yang maksiat itu pasti buang-buang waktu. Dia lupa misi pertama kali kita di muka bumi ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam karena makan buah khuldi turun ke muka bumi, ya. Habis itu Nabi Adam main-main enggak. Nabi Adam tobat. Fataba ali, fatalaqqa Adamu mir rabbi fataba ali. Nabi Adam nangis tuh. Allah ampuni Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak main-main. Makanya Nabi Adam masuk surga lagi. Lah kita harusnya kita tahu tujuan kita hidup di muka bumi ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, orang yang berbuat kebaikan akan menemui kebaikan yang lain. Jadi kebaikan itu punya saudara. Kalau kita rajin sholat 5 waktu, maka Allah hadirkan, ya, terbetik di otak kita ada amalan-amalan yang tidak pernah terbetik. Nah, tiba-tiba mau sholat duha, tiba-tiba apa namanya kalau ke masjid gitu kan, melihat kotak amal sedekah, ya, dia pilih masjid atau diskotik nih. Kalau dipilih masjid pasti banyak kebaikan-kebaikan yang dikerjakan. Ketika azan doa sampai habis azan itu ada doa mustajab, itu ada hadisnya. Yang kedua, dia bisa wudu ada doanya juga, ya kan. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wa la syarikalah, ada wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, gitu kan. Maka dia akan dibukakan 7 pintu surga yang mana ia sukai.
tadi wudhu, terus masuk masjid baca doa juga, kebaikan-kebaikan banyak banget itu. Terus ketemu sama jamaah, salam, lepas tangan, terhapus dosanya. Tadi jalan ke masjid aja diangkat derajat, dihapusin dosanya. Jadi banyak banget kebaikan-kebaikan yang kita dapat sebenarnya kalau misalnya kita pilih kebaikan. So pertama, ya kan? Itulah hadirin sekalian. Makanya Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 23, "Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha." Barang siapa yang mengamalkan satu kebaikan, kami tambahin lagi amalan-amalan yang baik lainnya. Jadi amalan itu punya saudara. Ya. Kalau misalnya kita nggak pernah kerjain amalan tersebut, nggak bakal bisa. Malah tambah keras hati kita. Dan sebaliknya, summa akibatal ladzina asa'us. Akibat orang yang maksiat, ya, mengamalkan keburukan, maka keburukan lagi. Keburukan juga punya teman. Kalau kita jatuh dalam maksiat, maka maksiat-maksiat yang lain akan nempel juga. Kalau kita rasionalkan, kayak kita masuk ke dalam got. Di got itu kan banyak kotoran ya, Bapak sekalian. Kita masuk ke dalam, nggak mungkin kita nggak kena kotoran-kotoran lainnya. Pasti kita kena semuanya. Maksiat juga sama seperti itu. Maksiat juga sama seperti itu. Contoh, apa yang maksiat? Judi. Judi temennya apa? Mabok. Temennya musik. Ya kan? Apa lagi? Zina. Habis itu boros, dosa juga boros. Tiba-tiba mati. Wa na'udzubillah. Kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah. Intinya semua keburukan itu punya teman masing-masing. Misalkan kita mengamalkan kebaikan demi kebaikan. Selanjutnya, yang kedua, akibat dari maksiat adalah memendekkan umur. Maksudnya apa? Pendapat pertama, maksudnya apa? Adalah tidak barokah umurnya. Umurnya tidak barokah. Yang kedua adalah beneran pendek umurnya. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencatat takdir-takdir manusia sesuai dengan umurnya. Kata Rasulullah SAW, rata-rata umur umatku adalah 70 tahun. Kalau misalkan lebih dari 70 tahun adalah bonus. Makanya kalau misalkan kita pengen dimudahkan di akhirat nanti, dimasukkan ke dalam surga, kita pernah merasa menyesal di masa mudanya, maka kata para ulama apa? Perbaiki sisa umurnya. Maka dosa-dosa yang kemarin-kemarin akan terhapus dan Allah akan limpahkan pahala yang terdepan, yang sisa umurnya itu. Ya, hadirin sekalian. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsha lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya, maka bersilaturahmi. Bersilaturahmi akan memanjangkan umur. Nah, sebaliknya, kalau maksiat pendek umur. Jadi ini mafhumul mukhalafah, kebalikan. Ya. Yang ketiga, kemaksiatan akan melahirkan maksiat yang besar sampai orang itu berat sekali meninggalkannya. Sampai kecanduan. Orang kalau di kecanduan mau diingetin ayat Quran, diingetin hadis juga susah. Karena dia udah nyaman dengan maksiatnya. Ya. Kenapa demikian? Karena mereka orang yang maksiat itu dikirim para setan-setan. Dalam Al-Quran itu innalladzina kafaru ta'uzzuhum azza, intinya gitu, surat Maryam.
Mereka orang yang maksiat, terutama orang-orang kafir, mereka dimotivasi untuk semangat dalam maksiatnya. Dan sebaliknya, kalau orang mukmin yang berbuat kebaikan akan dimotivasi juga oleh para malaikat. Contohnya apa ya? Contohnya ketika kita malam nih, udah terbiasa sholat tahajud, maka kalau kita rutinkan, nanti tiba-tiba jam 2 kayak ada yang bangunin, kayak ada yang ngingetin. Kalau kita rutin sedekah, gitu kan, seminggu, sebulan, bahkan bertahun-tahun, kita hari itu nggak sedekah, maka ada yang ngingetin tiba-tiba kangen ingin sedekah. Jadi itulah hadirin sekalian, yang keempat, akan merasakan kegelapan. Orang yang maksiat itu hatinya gelap, sama seperti orang kafir tadi. Tapi untungnya kalau orang mukmin itu bisa putih lagi hatinya, selama dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur. Kata Rasulullah apa? Sesungguhnya orang yang maksiat itu ya akan dititikkan satu titik hitam di dalam hatinya. Tadinya putih hatinya. Kalau maksiat 1.1 hitam, 2, 3, 4 sampai dinutupin, jadilah ron. Ron itu apa ya? Apa namanya? Dikunci, hitam. Akhirnya hidayat juga tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Jadi dia bingung itu, kalau hati udah gelap, dia bingung mau mulai ketaatan dari mana, bingung. Jadi galau, jadi gelisah. Orang yang maksiat itu jadi gelisah, bingung. Ini ketaatan yang mana yang mau dikerjain nih? Karena merasa dirinya tidak pede. Banyak dosanya, gimana mau pede? Bahkan orang yang tato nih, orang tato mau ke masjid aja malu, nggak pede. Haram ya tato ini. Innallaha la'ana al-wasimata al-mustawshimah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, Allah mengharamkan menggambar ya tato di kulit, atau orang yang natoin juga sama, dilaknat. Laknat berarti nggak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah itu orang yang maksiat nggak bakalan pede. Malamnya maksiat, dia sholat subuh nggak bakalan pede, susah, berat, bahkan nggak bisa khusyuk. Orang yang khusyuk itu ya dijamin bahkan surganya surga Firdaus. Ya, itulah hadirin sekalian, semua maksiat yang kita kerjakan itu adalah bukan hanya karena bisikan setan. Bisikan setan itu cuman bisikan doang, nggak maksa antum gitu loh maksudnya. Contoh, ada botol bir, mabuk gitu kan, ya kan? Setan cuma bisikin doang, itu minum lumayan, ya kan? Nyobain sekali-kali lah, nyobain. Ya, selebihnya itu kita yang nolak, hadirin. Jadi setan cuma bisikin doang, setan nggak nyekokin tuh, ini minum, nggak maksa diri kita untuk minum, tapi cuma bisikin doang. Jadi kalau misalnya kita datang bisikan seperti itu, minta perlindungan pada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya kan? Itu sisanya diri kita sendiri. Makanya nanti di neraka itu setan khutbah. Apa ya khutbah setan? Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Sungguhnya Tuhan kalian sudah memberikan janjinya. Orang yang maksiat masuk neraka, orang beramal saleh masuk surga. Allah sudah janji, ya kan? Kalian sendiri yang bermasalah ketika di dunia. Saya cuma bisikin doang, kata setan gitu. Saya cuma bisikin kalian doang, tapi kalian sendiri yang ngeiyahin, ya kan? Harusnya dihindarin maksiat-maksiat itu. Bisa, cuma dirinya kita sendiri. Lah dulu ketika Nabi Adam AS turun ke muka bumi ini, gitu kan? Apa namanya? Karena bisikan setan. Saya tanya, iblis bisa maksiat itu, bisa nggak mau sujud kepada Nabi Adam, perintah Allah, ya, karena siapa? Ya kan? Kalau Nabi Adam ya, makan buah khuldi, maksiat karena bisikan setan. Kalau iblis karena siapa? Karena hawa nafsunya sendiri, karena bisikan diri sendiri.
Jadi ada dua bisikan, bisikan diri sendiri sama bisikan syaitan. Nah kalau misalkan bisikan setan udah sukses, maka bisikan diri sendiri juga bisa. Kata Allah Subhanahu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjihad memaksakan dirinya untuk beramal soleh, dipaksain. Sholat tahajud paksa bismillah. Mau sedekah paksa bismillah. Gak ada pelit-pelit lagi. Ya kan? Apalagi mau beramal soleh semuanya dipaksa, maka kami akan pandu ke jalan yang benar. Nah kalau misalkan males-malesan, mager-mageran, nggak bakalan bisa itu. Sampai mati pun nggak bakalan bisa sholat tahajud kalau nggak dipaksain. Kalau kita tidak menyiapkan jubah, peci, mukena untuk sholat tahajud, nggak bakalan bisa. Beda orang yang tidur udah nyiapin jubah, peci, parfum buat ketemu sama Allah nanti malam, sama orang yang ya malamnya langsung plok tidur aja nggak wudu gitu kan, beda. Makanya ini hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita benar-benar mengecas iman. Saya akan menyimpulkan poin-poin yang tadi biar nggak lupa. Poin yang pertama kita membicarakan tentang rahmat. Yang pertama, rahmat Allah, cara ngedapetin gimana? Yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, yaitu mengikuti kandungan Al-Quranul Karim. Yang ketiga, menyimak bacaan Al-Quran, sering-sering dengerin murotal, jangan kebanyakan dengerin musik. Karena tidak mungkin orang yang cinta sama musik bisa hafal Quran. Susah. Khusyuk sholatnya susah. Khusyuk sholat susah karena dangdut semua nih di kupingnya. Musik-musik semua. Karena musik sama Quran gak bakalan nyatu. Kalau ada orang yang hafal Quran, dia jago main musik juga, nggak bakalan bagus hafalannya, nggak bakalan kualitasnya nggak bakalan bagus. Ya, bahkan orang-orang yang menghafal Quran itu kalau udah dengar musik, malas banget murojaah. Makanya kita kemana-mana pakai headset dengerin murotal, lagi naik motor dengerin Quran. Di Madinah, di Mekah Madinah hadirin sekalian, itu di pasar-pasar nggak ada itu. Mereka pada nyetel Quran bersih, ya. Setelah hadirin sekalian, selanjutnya adalah menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Yang kelima, memperbanyak istighfar. Yang keenam, mendamaikan orang yang bertikai. Selanjutnya yaitu dampak dari maksiat. Yang tadi, yang pertama adalah terhalangnya kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu bisa memendekkan umur atau menjadikan umur kita tidak barokah. Yang ketiga, kemaksiatan melahirkan maksiat yang besar sampai orang tersebut kecanduan tidak bisa hilang, tidak bisa meninggalkan maksiat tersebut. Yang terakhir, akan merasakan kegelapan, gundah, dan gelisah sampai akhir hayatnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Itulah hadirin sekalian, tausiah yang singkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mengamalkan semua yang disampaikan, dan juga kita tidak perlu merasa rugi walaupun kita datang ke masjid ini capek, ngantuk. Tapi kata Rasulullah, ulaika la yashqa, ulaika qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang tidak pernah merugi teman duduknya. Walaupun ngantuk-ngantuk tapi tetap dapat pahala. Walaupun niat ke masjid ini karena diajak sama teman. Walaupun niat ke masjid ini cuman main-main dong. Tapi kalau udah di majelis ilmu, maka kata Rasulullah, mereka tidak akan pernah merugi karena pahalanya sama. Sekali kita ada malaikat. Itulah hadirin sekalian, cukup sekian
yang saya sampaikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita berdoa. Saya ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk mengamalkan amalan soleh ini, dan mudahkanlah kami masuk ke dalam surgamu, yaitu surga tertinggi, yaitu surga Firdaus. Dan juga ampunlah segala dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka, mereka telah capek mengurus kita waktu kecil. Dan mudahkanlah kami mengamalkan semua perintah-perintahmu dan juga perintah Rasulmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.